Jadi haulal khilaf fil akidah. Dalam akidah juga ada yang namanya perselisihan. Dalam akidah juga ada yang namanya perselisihan. Gitu ya. Jadi tidak hanya dalam masalah fikih saja. Kalau dalam masalah fikih kayaknya udah maklum, betul nggak? Satu qadhiyah, satu permasalahan itu memiliki 2 pendapat, 3 pendapat, bahkan 4 pendapat udah biasa. Ya kan? Bahkan para ulama kita mengatakan man lam ya'rif ikhtilafal fuqaha falaisa bi'alim wa man lam ya'rif ikhtilafal fuqaha lam yashumma anfuhu raihatal fiqhi. Barang siapa yang tidak mengetahui perselisihan para ulama fikih, maka dia belum dikatakan sebagai orang yang alim. Barang siapa yang belum mengetahui perselisihan para ulama fikih, maka hidungnya belum mampu mencium aroma fikih. Makanya fikih itu adalah, perselisihan dalam fikih itu suatu keniscayaan, nggak mungkin dihindari, nggak mungkin. Dari zaman Rasul sampai sekarang pasti masih diperselisihkan. Zaman Rasul juga ada perselisihan. Seperti yang saya ceritakan pada Bani Quraidah, sholat asar di Bani Quraidah, seperti itu. Nah, sekarang dalam masalah akidah, sebagian mengatakan masalah akidah nggak boleh diperselisihkan. Ini nggak benar. Masalah akidah itu boleh diperselisihkan, asalkan yang diperselisihkan itu masalah furu', masalah cabang. Karena masalah akidah dibagi 2. Yang pertama adalah masalah usulul akidah. Yang kedua masalah furu'ul akidah. Masalah usulul akidah ini dibagi 2. Yang pertama usuluddin dan kedua usulu madhabi ahli sunnah wal jamaah. Jadi kalau masalah akidah itu pertama masalah usul, masalah prinsip. Ini dibagi 2. Yang pertama usuluddin, prinsip agama. Meliputi seperti mentauhidkan Allah, Allah itu esa, Allah itu kekal, Allah itu adalah qadim maha dahulu, ya kan? Kemudian kita harus meyakini Nabi Muhammad nabi terakhir dan lain sebagainya. Barang siapa yang mengingkari itu semua, maka kita menjadi orang murtad. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi kalau masalah usulu ahli sunnah wal jamaah, itu adalah seperti perselisihan masalah hisab, masalah sirat, masalah apa lagi? Masalah ada di kubur itu ada siksa kubur dan juga ada nikmat kubur. Ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Barang siapa yang mengingkari di kubur itu nggak ada nikmat, nggak ada siksa, maka dia keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Lawannya Ahlussunnah wal Jamaah apa? Ahlul bid'ah wad dhalalah. Seperti itu. Paham tuh? Dan terakhir adalah masalah furu'ul akidah, masalah cabang akidah. Seperti contohnya yaitu perselisihan pendapat tentang apakah ketika Nabi itu ketika Mi'raj, yakni dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, apakah beliau itu melihat siapa? Melihat Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya Rasul melihat Allah, tapi Sayyidah Aisyah mengatakan Rasul tidak melihat Allah. Nah, perselisihan seperti ini merupakan perselisihan yang bersifat furu', seperti itu. Kemudian ada lagi perselisihan antara tafwid dan takwil dalam memahami ayat-ayat mutasyabihat. Dalam memahami ayat-ayat sifat khobariyah. Seperti Allah punya tangan, yadullahi fauqa aidihim. Sebagian menggunakan takwil, sebagian menggunakan tafwid. Ada lagi, kullu syai'in halikun illa wajha. Segala sesuatu pasti binasa kecuali wajahnya Allah. Yang satu menggunakan metode tafwid, yang satu menggunakan metode takwil. Ini juga merupakan perselisihan yang merupakan furu'uddin, merupakan furu'ul akidah, cabang akidah yang la syai'ah, tidak apa-apa. Nah, kadang-kadang akhir-akhir ini kita itu disibukkan dengan perselisihan. Allah di mana? Ini juga merupakan furu'ul akidah. Ada yang mengatakan Allah itu di arsy. Ada yang mengatakan Allah nggak bertempat. Allah di arsy, dalilnya apa? Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah nggak bertempat karena mereka meyakini innallaha kana wala ma kana wa huwal ana 'ala ma 'alaihi kana. Sesungguhnya Allah ada sebelum adanya tempat dan keberadaan Allah sekarang seperti keberadaan Allah sebelum adanya tempat. Ini juga
merupakan furu'ul akidah. Jadi nggak usah diperdebatkan sampai kita menyesatkan orang. Sekarang saya tanya, terakhir. Ketika antum lihat di YouTube, ustadz-ustadz itu ribut masalah furu'ul akidah apa usulul akidah? Furu'ul akidah. Penting nggak seperti itu? Nggak penting dibahas. Karena itu sudah dibahas ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Nggak usah dibahas lagi. Kalau dibahas nanti akan menimbulkan fitnah. Satu pengikut dengan pengikut yang lain saling caci maki, saling membid'ahkan, bahkan musyrikan dan sebagainya. Jadi ini nggak perlu dibahas seperti itu. Faham tuh? Ada yang tanya dari sini?